Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Secara terus-menerus Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmatul iman wa ni'matul Islam. Nikmat kita telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla menganut agama Islam, berpedoman dengan Al-Quran, dan juga terbimbing dengan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu pula, nikmat yang tak kalah besarnya adalah kita diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla menganut agama Islam di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas sunnah. Yang ini merupakan anugerah yang sangat besar yang selayaknya bagi kita untuk kita pertahankan agar jangan sampai nikmat ini Allah Subhanahu wa taala cabut dari kehidupan kita, yang kemudian kita nantinya akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang celaka wal'iyadzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah dijadwalkan, pada malam hari ini kita akan membaca salah satu risalah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala tentang hak-hak anak atas orang tuanya yang wajib ditunaikan dan juga dilaksanakan oleh kedua orang tuanya, ayah ataupun ibunya. Perlu kita ketahui bersama bahwa
pembahasan seputar keluarga atau terkhusus terkait dengan putra-putri kaum muslimin, muda-mudi dan yang lainnya, itu adalah pembahasan yang sangat penting dikarenakan merekalah penerus dan generasi yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan kita. Di tangan merekalah masa depan kejayaan umat Islam dan juga perjuangan Islam akan terus dilakukan dan juga dipegang oleh generasi-generasi penerus kita. Sehingga penting bagi kita untuk benar-benar menyiapkan generasi-generasi kita, khususnya putra dan putri kita, agar mereka menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi penerus yang akan memperjuangkan dakwah Islam, dakwah sunnah ini, dakwah tauhid di tengah-tengah umat ini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak meninggalkan pendidikan dan penggemblengan kepada para sahabat-sahabat muda. Rasulullah Alaihi Wasallam guru terbaik. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri tolaidan bagi kita semuanya. Sang uswatun hasanah dalam mendidik generasi agar mereka menjadi generasi yang solihin dan solihat. Maka contohlah bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik putra-putrinya maupun sahabat-sahabatnya, sehingga bermunculan generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah, yang tidak mengenal takut kecuali hanya kepada Allah. Generasi-generasi muncul semisal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Mereka adalah generasi-generasi didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita sebagai generasi yang setelah mereka, wajib bagi kita untuk meneladani bagaimana cara, metode yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dalam mendidik putra-putri mereka, sehingga menjadi generasi-generasi terbaik umat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kitab yang ada di hadapan kita ini adalah kitab Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, yaitu kitab hak-hak seputar atau pembahasan seputar hak-hak anak atas kedua orang tuanya, yaitu al-aba, para ayah, dan juga para ummahat. Penting, sangat penting untuk kita baca. Ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika ditanyakan kepada beliau, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah rusaknya anak-anak itu merupakan ujian atau cobaan? Rusaknya anak-anak apakah merupakan ujian atau cobaan? Kata beliau, na'am, al-aulad minal ibtila. Ya, kata beliau, bahwa anak-anak ini merupakan cobaan.
Qala Allah Ta'ala fi kitabih, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hanyalah harta-harta kalian, begitu pula anak-anak kalian, mereka adalah fitnah bagi kalian. Yakni, kata beliau, ibtila'un wa imtihan. Hal tuhsinu tarbiyatahum wa tasbir alaihim wa taqumu alaihim wa tu'tihim huquqahum awalan fahum ibtila'un wa imtihan. Ya. Wa tu'tihim huquqahum awla fahum ibtila'un wa imtihan. Yang dimaksud di sini adalah anak sebagai ujian ataupun cobaan. Maksudnya hal tuhsinu tarbiyatahu. Apakah engkau memperbaiki pendidikan mereka? Apakah engkau sudah melakukan dengan tarbiyah, memperlakukan mereka dengan tarbiyah yang baik, ataukah tidak? Apakah engkau bisa bersabar atas perilaku mereka? Ya. Atau juga apakah engkau juga mengurusi mereka? Ya, kebutuhan mereka, perhatian kepada mereka, mengontrol mereka. Ini merupakan ibtila, ujian bagi kita dan cobaan. Nah, wa tu'tihim huquqahum aula. Atau juga apakah engkau memberikan hak-hak mereka ataukah tidak? Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tadi wajib untuk kita koreksi, muhasabah sekarang ini. Ya. Bahwa kajian malam ini sebagai muhasabah untuk diri kita, khususnya para aba. Khususnya para aba. Kita semuanya. Sekarang coba pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan ini arahkan kepada kita. Ya. Bahwa kerusakan anak itu merupakan ujian, cobaan, ya, sebuah fitnah. Apakah kita sudah mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik? Tentunya pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan yang baik adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik putra putrinya dan para sahabatnya. Ini adalah pendidikan yang baik. Nah. Yang berikutnya, apa kita sabar? Sabar itu bukan berarti kemudian ketika melihat kenakalan mereka, ketika melihat kegaduhan mereka, kemudian kita biarkan begitu saja. Bukan itu sabar. Sabar yang dimaksud di sini adalah apakah ketika mereka mengganggu, kita bersabar untuk senantiasa menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah mereka. Agar jangan sampai mereka terseret ke dalam kemaksiatan. Agar jangan sampai perilaku-perilaku mereka mengganggu tetangga misalnya. Agar jangan sampai sikap-sikap mereka menjadikan orang lain terbolimi. Maka bentuk kesabaran kita, sabar kita, menasihati mereka, menegur mereka, mencegah mereka, menarik tangan mereka, anak-anak kita ini, ya. Ataukah kita biarkan begitu saja? Maka ketika kita membiarkan mereka, atau dengan sistem pendidikan pembiaran, sehingga mereka terlantar, mereka berbuat sesukanya, tidak ada seorang pun yang mencegahnya, maka disinilah letak kejelekan tarbiyah itu dan tidak adanya kesabaran kita dalam upaya untuk membawa mereka ke jalan kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita baca risalah ini, semoga
kita bisa mengambil manfaat dan faidah dari risalah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Kita baca setelah Syekh hafizahullah membaca khutbatul hajah, ya. Kemudian Syekh menyatakan wa ba'd. Fa inni ahmadullaha ilaikumul ladzi la ilaha ghairuh. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian, yaitu zat yang tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Dia, wala rabba siwahu, dan juga tidak ada Rabb selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. An hayya alana hadzal liqa'a walladzi narju minhu jalla wa ala ay yubarika lana wa lakum fihi wa ay yanfa'ana bima naqul wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Sebab Ia, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pertemuan ini, ya. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala agar Allah Azza wa Jalla memberikan barakah kepada kita semuanya dan kalian, ya. Dan juga agar Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dari apa yang akan kita sampaikan dan juga kita dengarkan. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha mendengar semua doa. Kana an tuliba ilayyal kalam hawla mas'alatin aw mawdu'in yata'allaku bil mustama'. Bahwa aku diminta, ya, aku diminta berbicara seputar permasalahan topik yang terkait dengan kemasyarakatan, ya. Lil hajati ilaihi, karena kebutuhan terhadapnya. Walafil anzari ilaihi, dan juga banyaknya pandangan yang tertuju kepadanya. Waqad waqa'al ikhtiyaru ala mawdu'in yata'allaqu bihadzal maqam ala wa huwa min huquqil aulad 'alal aba wal ummahat. Kata beliau, dan pilihan pun jatuh pada pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan kali ini atau kajian kali ini, yaitu min huquqil aulad 'alal aba wal ummah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya, yaitu para ayah dan para ibu. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari bahwa beliau diminta untuk berbicara seputar permasalahan kemasyarakatan, yakni masyarakat skup yang terkecil yang dengannya terbangun sebuah masyarakat yang besar, itu dimulai dari keluarga kita, ya. Ayah, ibu, kemudian anak-anaknya, atau suami, istri, kemudian anak-anaknya. Ini adalah skup terkecil dalam sebuah masyarakat. Maka dari itu, ketika masyarakat kecil ini adalah masyarakat yang terkondisikan dengan baik. Terkondisikan dengan baik dalam artian terbimbing, terbina. Sang ayah membina keluarganya dengan baik, menjadikan istrinya atau ibu dari anak-anaknya menjadi seorang istri yang salihah,
Maka sangat diharapkan dari ayah yang saleh berpasangan dengan ibu yang salihah akan bermunculan generasi-generasi yang solihin dan solihah. Ini yang diharapkan. Dan tentunya pembekalan terkait bagaimana keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pembekalan bagaimana mencetak generasi yang solihin dan solihat, bagaimana mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah, ya, tarbiyah di bawah naungan kurikulum nubuwah, itu tentunya harus dipelajari. Nah, harus dipelajari bagaimana cara mendidik mereka dengan baik. Tidak bisa kemudian dididik dengan perasaannya. Ya. Butuh dibimbing. Butuh kita seorang guru yang bisa menjelaskan bagaimana pendidikan metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika skup yang terkecil ini, masyarakat yang terkecil ini terbangun dengan baik, sebuah harapan yang besar akan terbangun sebuah masyarakat yang besar terbimbing. Ya. Maka dimulai dari yang terkecil dulu. Maka dari itu salah satu ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, ya, terkait dengan menyikapi slogan-slogan khilafah Islamiyah, ya. Slogan-slogan, ya, mereka yang menginginkan sebuah khilafah. Apa kata mereka? Aqim daulatal Islam fi nafsika au qala fi ahlika tuqam fi ardika. Tegakkan daulat Islam, daulah Islamiyah itu pada dirimu dulu. Ya. Dalam ungkapan yang lain juga disebutkan pada keluargamu dulu. Baru nanti akan dimunculkan sebuah khilafah kedaulatan pada negerimu. Artinya mulai dari yang kecil dulu. Seorang yang besar, yang saat ini menjadi besar, itu tidak akan bisa menjadi besar kecuali dari kecil dulu. Ya. Barakallahu fikum. Maka dari itu pembekalan keluarga dengan sistem tarbiyah dan tasfiyah ini sangat penting. Nah, kata Syekh, wala syakka ayyuhal ikhwah annal alaqata bainal aulad wa abaihim wathiqatun wa hiya ni'matun minallah 'alal 'abdil mu'min. Tidak diragukan lagi, wahai saudaraku, ya, bahwa keterikatan atau keterkaitan anak dengan ayahnya itu sangat erat sekali. Nah, dan keterkaitan ini merupakan bentuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada hambanya yang beriman. Nah, tadharu hadhil alaqa liman ta'ammal al-Qur'an al-Karim was sunnah al-mutahharah. Keterkaitan ini akan terlihat dengan jelas bagi orang yang memperhatikan Al-Quran, ya, Al-Karim, dan juga mau memperhatikan As-Sunnah Al-Mutahharah yang suci. Artinya hubungan anak dengan ayah itu sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Ya. Anak merupakan hasil jeripayah orang tuanya. Nah, maka dari itu disebutkan sebuah berita gembira sebenarnya, ya, bagi para orang tua. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan kullu ma yaf'aluhu al-walad yastafidu minhu al-walidani ala i'tibari annahuma as-sabab fi hadzal khair.
semua atau setiap apa yang dilakukan oleh seorang anak, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan manfaat. Sekali lagi, setiap apa yang dilakukan oleh seorang anak, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan manfaat itu. Nah, kenapa? Karena kedua orang tuanya merupakan sebab dalam kebaikan tersebut. Nah, kama qala Allah Ta'ala fi kitabi, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dalam surat An-Najm, ya, ayat 36 sampai 39, Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan juga suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Kemudian kata Allah, bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasannya seorang insan, seorang manusia, tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Perhatikan kata-kata wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia akan memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul kasbi kasbur rajuli min amali yadihi wa anna auladakum min kasbikum. Sebaik-baik usaha seorang adalah usaha seorang dari yang diperbuat oleh tangannya. Ya. Ini sebaik-baik usaha, sebaik-baik pekerjaan adalah apa yang diperbuat oleh tangannya. Dan sesungguhnya, kata Nabi, anak-anak kalian itu termasuk bagian dari usaha kalian. Nah, sehingga dari konteks hadis tadi, ya, ada sebuah faedah bahwa anna kullal a'malis salihah allati tasduru minal walad fahiya yasilu thawabuha lil walid. Bahwa setiap amalan soleh yang bersumber dari seorang anak, maka pahalanya akan sampai juga kepada orang tuanya. Jadi keterikatan antara anak dan orang tua dan anak itu sangat erat. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Jika dia berhasil menjadikan anak ini anak yang salih dan salihah, senantiasa berbuat kebaikan, ahlul ibadah, ahlul khair, anak ini tahu akan kewajiban-kewajibannya kepada Sang Pencipta. Dia tahu kewajiban-kewajibannya yang harus ia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, bersyukurlah para orang tua. Karena pahala-pahala anak ini akan sampai kepadanya. Dikarenakan anak ini merupakan usaha orang tuanya. Ya. Waliyadzubillah, sebaliknya. Ketika seorang acuh tak acuh terhadap pendidikan anak-anaknya, tidak peduli apakah anaknya ini adalah anak-anak yang senang, ya, melanggar perintah Allah. Anak-anak ini adalah anak-anak yang acuh terhadap perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua acuh tak acuh. Orang tua masa bodoh.
merasa tidak tahu, ya biarkan sudah. Ya. Dibiarkan. Tidak dinasehati, tidak diingatkan, tidak dibina, tidak berupaya orang tua untuk mengajak anak ini. Ya. Yang miris banyak didapati ya, para orang tua memiliki sifat yang seperti ini. Sifat masa bodoh terhadap apa yang dilakukan oleh putra dan putrinya. Sering kita lihat orang tuanya adalah ahlul masjid. Sering ke masjid. Ya. Bahkan menjadi imam di masjid. Tapi ketika dia melihat anaknya tidak pernah ke masjid. Ketika azan berkumandang, orang tuanya bergegas di masjid, anaknya tidak ke masjid, dibiarkan begitu saja. Orang tuanya hanya lewat begitu saja di depan anaknya. Anaknya asik ngopi di rumah. Anaknya asik main kartu dengan teman-temannya. Padahal azan sudah berkumandang. Dibiarkan dengan oleh orang tuanya. Maka hati-hati. Bisa jadi usaha yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan adalah hasil dari didikan ayahnya. Pembiaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan ini akan menjadi tanggung jawab kedua orang tua nanti di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyatakan setelah menyebutkan bahwasannya hubungan antara anak dan ayah itu sangat erat kaitannya. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam sunnah yang mutahhara, yang suci. Famathalan najidu wasiyatullahi subhanahu bihim. Faqala subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Semisal kita dapati wasiat Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Surat An-Nisa ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagimu, bagi kalian tentang wasiat ya untuk anak-anak kalian. Ya. Nah, wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhim wali amrin muhim. Ya. Telah dimaklumi dan diketahui bersama bahwa wasiat itu hanya diberikan dalam perkara yang penting dan juga untuk tujuan yang penting. Nah, wa aidan najidu anna anbiya Allah ta'ala qad tamatsalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim wa da'watihim lil khair. Dan juga kita juga mendapati bahwa nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan akhlak yang mulia, akhlak yang agung dalam menjalankan hak ayah mereka dan juga mendakwahkan kebaikan. Sebut saja fa Ibrahim alaihissalam. Sebut saja Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hubungan antara anak dengan ayahnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam qala li abihi, menyampaikan kepada ayahnya, kama hakallahu subhanahu anhu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentangnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Allah berfirman, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Ya. Apa kata Ibrahim kepada ayahnya? Atattakhidhu asnaman alihah? Apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan? Ya.
Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-74. Nah, ini bagaimana seorang anak tidak tega dan tidak rela ayahnya menjadi seorang musyrik yang menyembah berhala-berhala. Bahkan Azar, ayah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bukan hanya menyembah saja, tapi dia pun juga sebagai pembuat arca-arca tersebut. Ya, membuat patung-patungnya yang disembah oleh kaumnya. Nah, tentunya seorang anak yang saleh tidak rela ayahnya larut dalam kesesatan. Dia tidak akan tinggal diam. Dia berupaya dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan yang dia miliki, tentunya tidak sampai keluar dari batasan-batasan adab. Ya. Dia nasihati sesuai dengan kesanggupannya. Dia ingatkan dengan kata-kata yang lembut sebagaimana kata-kata seorang anak kepada orang tuanya. Nah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Nah, ingatlah, ya. Dan sebutkanlah kisah Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quran ini. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan. Ya. Lagi seorang nabi. Idz qala li abihi, ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong engkau sedikit pun? Ya. Difahamkan Nabiullah Ibrahim memahamkan ayahnya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Bagaimana seorang yang berakal meminta pertolongan kepada sebuah batu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, nah, bahkan tidak bisa memberikan pertolongan kepada seorang pun. Justru batu-batu itu yang harus ditolong. Nah, ketika hujan, ya harus dihindarkan dari hujan, ya harus dibersihkan. Ketika ada sesuatu yang bisa merusaknya, kita sendiri yang mengusirnya. Bagaimana Tuhan, ya, dia tidak bisa menjaga dirinya, bagaimana dia akan menjaga orang lain? Bagaimana dia akan menjaga orang-orang yang menyembahnya, sedangkan dia tidak bisa menjaga dirinya? Kembali lagi kita ke pembahasan kita bahwa Nabiullah Ibrahim sebagai seorang anak yang saleh, juga sebagai seorang nabi dan juga rasul, tentunya dia tidak akan rela melihat orang tuanya, ya, bergelimang dengan kesyirikan seperti ini. Maka hubungan anak dengan orang tua sangat erat, ya. Seorang ayah dengan anak tentunya hubungannya juga sangat erat. Jangan sampai seorang ayah itu seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan anaknya, tidak memiliki keterikatan dan keterkaitan yang kuat dengan anaknya. Hanya sebatas kebutuhan fisiknya saja yang dipenuhi, tapi dia tidak mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan hatinya, yang terkait dengan imannya. Sekian banyak para orang tua, ya, yang hanya memperhatikan bagaimana anaknya ini bisa makan 3 kali, ya, bisa juga makan dengan suplemen-suplemen tambahan yang bisa memperkuat badannya, menyehatkan badannya, menjaga mereka dari berbagai macam penyakit, dikasih vitamin dan gizi, tapi mereka lengah. Ya, mereka lengah bagaimana orang tua berupaya
agar anaknya ini bisa menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Jarang sekali. Jarang sekali orang tua yang memperhatikan kebutuhan maknawi dari anaknya seperti ini. Ya. Bagaimana anaknya agar tidak terpengaruh terhadap lingkungan. Ya. Ketika anaknya pergi tanpa izin dia bingung. Kemana anaknya pergi? Dengan siapa mereka bermain? Siapa temannya? Bagaimana akhlak temannya? Itu harus ada pada orang tua. Ya. Harus ada pertanyaan-pertanyaan demikian. Kenapa? Mau tidak mau anak-anak ini adalah seorang yang labil. Apalagi dia usia-usia yang memang usia-usia labil. Ya. Usia-usia SD, usia-usia SMP, ya. Usia-usia belasan tahun. Ini sangat mengkhawatirkan, sangat labil sekali. Orang tua di sini sangat diperlukan, ya, andilnya, tugasnya, tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk dia benar-benar menjaga anaknya. Jangan sampai anaknya terbawa dan terwarnai oleh lingkungan. Bukan menjadi orang yang mewarnai lingkungan, tapi dia terwarnai justru. Maka sangat butuh peran dari orang tua. Dan ini yang seharusnya. Ada ilaqah, ya, keterikatan dan keterkaitan yang sangat erat antara seorang anak dan orang tuanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan membaca risalah ini pada pertemuan mendatang. Biidznillah ta'ala, dan rencananya kajian ini setiap 2 pekan sekali di hari dan waktu yang sama. Biidznillah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa beramal dengan apa yang kita pelajari. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.